Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Serta tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini pertama-tama saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amaluddin, nomor stempel saya L131-18248. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kehutanan dari Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat tugas mengenai atau akan menjelaskan tugas saya mengenai ekonomi sumber daya hutan. Saya dari kelompok 3, adapun materi dari kelompok saya yakni ekonomi pengelolaan mangrove. Nah, sedangkan judul jurnal yang saya ambil adalah ekonomi pengelolaan mangrove, nilai manfaat ekonomi ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya, Kecamatan Petabon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan ini merupakan nama-nama dari kelompok 3. Nah, selanjutnya adapun di sini pengertian hutan mangrove. Dapat kita ketahui bahwa hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai manfaat sangat luas ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Besarnya peranan hutan mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis flora dan fauna yang hidup dalam ekosistem perairan dan daratan yang membentuk ekosistem mangrove. Potensi sumber daya alam yang sangat besar membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya di sini adapun tujuan serta metode penelitian dari jurnal yang saya ambil adalah yang pertama, tujuan penelitian yakni tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat langsung dan tidak langsung ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya, Kecamatan Petabon, Kabupaten Kendal, dan menganalisis nilai ekonomi total ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya, Kecamatan Petabon, Kabupaten Kendal. Nah, sedangkan metode penelitiannya adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, di mana metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Nah, selanjutnya di sini penentuan responden, penentuan data, dan analisis data. Nah, penentuan responden, teknik pengambilan responden yang digunakan dalam penelitian adalah sensus untuk nelayan dan pengelola buah mangrove dan purposive sampling untuk petani tambak, di mana pengambilan responden dilakukan dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Selanjutnya, penentuan data. Data primer yang dibutuhkan adalah informasi tentang pemanfaatannya ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya untuk keperluan apa saja. Biaya operasional pemanfaatan ekosistem mangrove, pendapatan masyarakat, serta data persepsi masyarakat mengenai fungsi dan manfaat ekosistem mangrove tersebut. Selanjutnya, analisis data. Menurut Supermoko, penilaian ekonomi dari seluruh manfaat sumber daya alam hutan mangrove mengacu pada konsep nilai sumber daya alam atau lingkungan yang dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut. Net sama dengan ML tambah MTL tambah MP, di mana net merupakan nilai ekonomi total, sedangkan ML nilai manfaat langsung, MTL nilai manfaat tidak langsung, MP nilai manfaat pilihan. Nah, selanjutnya, adapun hasil penelitian dari jurnal yang saya buat sebagai PowerPoint yakni yang pertama, keadaan umum mangrove Kartikajaya. Berdasarkan kajian Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dengan interpretasi citra Landsat, pada tahun 2014 diketahui bahwa total luas tutupan vegetasi mangrove Kabupaten Kendal adalah 276,8 hektar dan 75
77 hektar diantaranya berada di Desa Kartikajaya. Ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya dikelola oleh The Terra Foundation yang didirikan sejak tahun 2007. Tujuan utama dari organisasi tersebut adalah melakukan kegiatan penanaman mangrove pada daerah-daerah yang mengalami abrasi, terutama di Desa Kartikajaya. The Terra Foundation juga bekerja sama dengan Ikatan Mahasiswa Kendal dalam melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu distribusi penduduk. Nah, distribusi penduduk di mana jumlah penduduk Desa Kartikajaya pada tahun 2014 sebanyak 1.371 jiwa, terdiri dari laki-laki 699 jiwa dan perempuan 672 jiwa, yang tersebar di 3 dusun atau RW. Data persebaran penduduk Desa Kartikajaya disajikan sebagai tabel berikut. Nah, dapat dilihat sendiri. Nah, dusun Ujung Jaya merupakan dusun yang paling banyak penghuninya dengan total penduduk 725 jiwa. Hal tersebut dikarenakan dusun Ujung Jaya merupakan pusat kegiatan dari Desa Kartikajaya. Nah, selanjutnya, dari segi mata pencarian. Responden yang diambil berasal dari beberapa kelompok masyarakat Desa Kartikajaya yang terdiri atas 20 orang petani tambak, 20 orang nelayan, serta 10 orang pengelola buah mangrove. Selain itu, terdapat 5 responden khusus yang berprofesi sebagai PNS yang memiliki wawasan luas terhadap ekosistem mangrove Desa Kartikajaya. Responden khusus tersebut terdiri dari 2 anggota LSM, 2 orang aktivis mangrove, serta 1 staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal yang tergabung dalam The Terra Foundation. Adapun daftarnya dapat dilihat sendiri. Nah, selanjutnya yakni manfaat dari pengelolaan hutan mangrove. Adapun manfaat dari pengelolaan hutan mangrove terbagi atas 3 jenis manfaat. Adapun yang pertama yaitu nilai manfaat langsung, nilai manfaat tidak langsung, dan nilai manfaat pilihan. Di mana nilai manfaat langsung yakni hasil evaluasi ekonomi manfaat ekosistem mangrove diperoleh manfaat langsung dengan persentase 42,94% sebesar Rp622.389.000 per tahun, diperoleh dari perikanan tangkap sebesar Rp330.269.000 per tahun. Adapun dari perikanan budidaya yakni Rp222.520.000 per tahun, dan pemanfaatan buah mangrove sebesar Rp57.600.000 per tahun. Nah, selanjutnya, nilai manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung dengan persentase 56,45% sebesar Rp818.195.000 per tahun, diperoleh dari manfaat mangrove sebagai penahan abrasi atau sabuk pantai sebesar Rp507.500.000 per tahun, dan penyedia unsur hara sebesar Rp310.695.000 per tahun. Adapun yang ketiga yakni nilai manfaat pilihan. Manfaat pilihan dengan persentase 0,61% sebesar Rp8.885.338 per tahun, diperoleh dengan fungsi biodiversity. Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Desa Kartikajaya adalah sebesar Rp1.449.469.338 per tahun, dihitung dari nilai manfaat langsung, nilai manfaat tidak langsung, dan nilai manfaat pilihan. Ya, selanjutnya, adapun kesimpulan dari hasil persentase saya yakni berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa manfaat langsung ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya berupa manfaat perikanan tangkap, manfaat budidaya, serta pemanfaatan buah mangrove. Manfaat tidak langsung ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya berupa manfaat mangrove sebagai panahan abrasi atau sabuk pantai dan sebagai penyedia unsur hara. Manfaat pilihan ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya berupa manfaat mangrove sebagai daerah biodiversity. Nilai manfaat langsung ekosistem mangrove Desa Kartikajaya sebesar
Rp622.389.000 per tahun atau sebanyak 42,94%. Manfaat tidak langsung ekosistem mangrove Desa Kartikajaya sebesar Rp818.195.000 per tahun atau sebanyak 56,45%. Dan manfaat pilihan ekosistem mangrove Desa Kartikajaya sebesar Rp8.885.338 per tahun atau sebanyak 0,61%. Nah, itulah hasil persentase dari saya. Apabila ada kata yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.